Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Fauzia dari Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2A dengan NIM 2201584. Dengan ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang sesuai dengan materi yang terdapat di dalam tutorial. Dengan ini saya memenuhi persyaratan untuk mengumpulkan tugas resum tutorial yang tertinggal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Islamic Self-Sustain and Life Plan, yang artinya yaitu penerimaan diri dan rancangan hidup Islam, yang pematerinya adalah Pak Saiful Anwar, yang materi tersebut berada di pekan ketiga. Baik, di sini mengenai tentang self-sustain itu adalah kunci hidup bahagia. Self-sustain itu adalah penerimaan diri atau merupakan sikap positif terhadap dirinya sendiri. Ia dapat menerima keadaan dirinya secara tenang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka bebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan rendah diri karena keterbatasan diri serta kebebasan dari kecemasan akan adanya penilaian dari orang lain terhadap keadaan dirinya. Jika pandangan orang lain terhadap diri baik, akan mendorong individu untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik pula. Sebaliknya, bila individu tidak menerima dirinya, akan masuk dalam situasi frustasi yang bisa menimbulkan ketidakberdayaan, dan akhirnya sulit untuk melakukan penyesuaian diri. Orang yang memahami akan konsep self-acceptance ini juga cenderung akan menghargai orang lain, tidak nyinyir maupun menganggap remeh kemampuan orang lain. Jadi seseorang bila mempunyai prinsip self-acceptance, dia akan menerima segala opini dari orang lain karena ia merasa itu adalah kekurangannya, dan dia dari pendapat tersebut, dari opini orang lain tersebut, ia akan mengevaluasi diri untuk menjadikan dirinya lebih baik ke depannya. Poin selanjutnya yaitu Muslim mencintai dirinya tanpa syarat. Menurut pandangan Islam dijelaskan tentang konsep mencintai diri sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis tersebut sangat relevan dengan konsep self-love. Konsep self-love bukan sekedar budaya barat, namun Islam juga membahas hal tersebut. Selain itu, self-love juga merupakan fondasi dalam setiap hubungan. Bagaimana seseorang bisa mencintai kita kalau kita tidak mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri artinya kita menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Artinya, Anda memiliki harga diri, citra diri yang positif, dan penerimaan diri. Jadi, jika kita menemukan kekurangan di dalam diri kita, maka kekurangan tersebut harus kita terima. Karena Allah tidak akan memberi kekurangan terhadap kita, kecuali ada alasannya yang pasti. Alasan tersebut ada yang terbaik untuk kita. Di sini ada poin-poin kesadaran bahwa diri kita manusia. Ketiga poin ini yang buat kita percaya bahwasannya kita itu harus sadar kita itu manusia yang seperti apa sih. Yang pertama itu diciptakan Tuhan dengan rentan waktu hidup yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Jadi semua itu diratasamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu membagikan rentang waktu 24 jam di seluruh umat manusia. Tidak ada satu manusia pun yang merasakan kehidupan dalam sehari itu hanya 12 jam. Jadi Allah itu Maha Adil. Lalu yang kedua, itu makhluk yang diciptakan Tuhan dengan unik. Semua umat manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan hal itu menjadi hal yang unik bagi kita semua. Kekurangan tersebut bisa dijadikan kelebihan bila kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Maka ketika kita mempunyai kekurangan, janganlah engkau merendahkan diri, tapi engkau berdoa kepada Allah semoga kekurangan tersebut bisa dapat membukakan pintu kita ke dalam surganya Allah. Lalu yang ketiga, itu diciptakan Tuhan dengan dasar yang sama. Dari mulai akal, dari mulai pikiran, dari mulai hati, itu diratasamakan oleh Allah. Tetapi, untuk kedepannya, itu bagaimana kita memanfaatkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Jikalau kita memanfaatkan hal tersebut kepada hal yang dilarang oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang zalim atau orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi bila sebaliknya kita memanfaatkan hal itu dengan baik, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Poin berikutnya yaitu plan your life, yang artinya rancangan hidup Anda. Skenario adalah kisah yang diceritakan dengan gambar, tetapi skenario hidup manusia adalah rencana hidup yang dimulai sejak saat ini dan sejak saat ini.
terus berlangsung hingga Anda mampu merealisasikan tujuan-tujuan hidup, meraih kesuksesan yang Anda dambakan, menggapai asa dan prestasi dengan mengerahkan segala daya upaya. Jika engkau tidak mampu berperan sedikit pun dalam hidup, masa engkau yang menjadi objek dari kehidupan ini. Ucap Yusofa Sodik Arafi. Jadi di dalam Plan Your Life ini kita harus merencanakan apa yang kita inginkan di masa depan, yang itu menjadi hal baik untuk kita. Bila kita tidak merencanakan hal tersebut, kita tidak mempunyai tujuan bagaimana kita akan melanjutkan hidup ke depannya. Seperti sekarang kita melakukan ibadah, melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya dengan tujuan agar menggapai surganya Allah. Di dalam hidup kita juga sama, kita harus mempunyai plan atau rencana untuk kita ke depannya, seperti bekerja, seperti membuat hal kebaikan kepada orang yang lebih tua, seperti menebar kebaikan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu masa depan bergantung dengan apa yang dilakukan hari ini. Jadi, bila kita melakukan hari ini adalah melakukan hal kebaikan, maka untuk kedepannya Allah akan menggantikan hal kebaikan itu menjadi lebih baik lagi. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah SWT, karena itu balasan dari apa yang kita lakukan hari ini. Lalu, dengan itu kita harus sadar bahwa menyembah Allah itu adalah merupakan dasar. Allah itu adalah prioritas dari prioritas kita yang lainnya. Dari apa yang lebih penting daripada apapun, kita harus memprioritaskan Allah di dalam kehidupan dan hati kita. Lalu yang kedua, sadar bahwa segala sesuatu itu diciptakan Tuhan dengan terbatas. Salah satunya adalah kemampuan. Kita tidak boleh menyakiti diri sendiri untuk memuaskan orang lain. Ketika orang lain menginginkan kamu untuk bekerja melebihi kapasitas kamu, melebihi apa yang sudah dibataskan Tuhan kepadamu, maka jangan sakiti dirimu. Lalu yang ketiga, Allah akan memberikan reward sesuatu dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang tadi saya katakan tadi, bahwasannya ketika kita melakukan hal kebaikan hari ini, maka di kemudian hari atau sekarang juga Allah akan memberikan hal yang lebih baik dari apa yang kamu lakukan. Yang terakhir yaitu bagaimana orang di sekitar kita merasakan manfaat dalam diri kita. Jadi apabila kita mempunyai kerabat, teman, saudara, atau siapapun, kita harus tahu bagaimana konteks apa yang dia manfaatkan dalam diri kita. Kalau misalnya apabila kita mendapatkan pemanfaatan yang berujung pada kebaikan, maka hal itu dapat menjadi pahala jariah untuk kita. Yang terakhir yaitu fondasi untuk membuktikan kebermanfaatan diri kita sendiri. Yang pertama, jika Anda ingin menghadapi masa depan, maka Anda harus menerima. Jadi apabila kita ingin mengejar masa depan di kemudian kelak, atau kita mengejar impian, kita harus menerima opini dari orang lain. Seburuk apapun opini dari orang lain, itu adalah buah hasil kita jikalau kita mengevaluasinya dengan baik dan dapat memperbaikinya di kemudian hari. Lalu yang kedua, jangan biarkan pendapat orang lain menjadi kenyataan. Jika orang lain beropini buruk kepada kita, maka kita tidak boleh berekspresi atau menyanggah opini tersebut. Kita harus buktikan kepada mereka bahwa kita itu lebih baik daripada itu, bahwa kita itu tidak buruk seperti apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau keliruan dalam saya menjelaskan materi yang telah saya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.